Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang aliran modern dalam Islam. Muncul berbagai gerakan dalam masyarakat Islam di Indonesia, mulai dari kelompok transnasional, fundamentalis, sekularis, hingga gerakan yang menempuh cara dakwah puritan, sosial, maupun yang berbasis kekerasan seperti JI, MMI, dan FPI, dan lain-lain. Ada juga kelompok yang bergerak melalui jalur politik radikal seperti HTI. Fenomena ini muncul sebagai respon terhadap pengaruh budaya Barat dan dorongan untuk kembali pada ajaran Islam murni, yakni Al-Quran dan Hadis, demi mempertahankan identitas dan peradaban Islam. Gerakan Pembaharuan Islam. Pembaharuan Islam adalah usaha mengembalikan ajaran Al-Quran dan Sunnah sambil menyesuaikan dengan perkembangan ilmu, teknologi, dan tantangan modern. Tujuannya memperbaiki praktik keagamaan, menghapus penyimpangan, dan menjawab kemunduran dunia Islam. Gerakan Pembaharuan Islam pada masa Salafi. Istilah salaf berarti pendahulu yang saleh, bukan sebutan untuk kelompok tertentu, merujuk pada generasi awal Islam yang berpegang pada Al-Quran dan Hadis. Gerakan kembali ke ajaran murni muncul sejak perdebatan teologis awal, terutama melalui Ahmad bin Hambal yang menolak rasionalisme ekstrim Mu'tazilah. Selanjutnya, gerakan pembaharuan Islam masa modernis. Modernisme menekankan kebangkitan Islam melalui pemikiran rasional dan etika modern. Reformisme, hukum pada pemurnian ajaran pada abad ke-19 hingga abad ke-20. Gerakan ini menentang tradisi dan kemunduran Islam. Di Indonesia, muncul dalam perlawanan kaum adat dan penjajahan. Selanjutnya, pembaharuan pemikiran Islam di era reformasi. Pembaharuan di era modern banyak dipengaruhi oleh Ibnu Taimiyah, Wahab, Abduh, hingga pemikiran kontemporer seperti Fazlur Rahman. Di Indonesia, pembaharuan mulai tampak sejak awal abad ke-20 melalui Muhammadiyah dan Persis menekankan pemurnian akidah, ijtihad dibanding taklid, rasionalisasi ajaran. Selanjutnya ada beberapa tokoh modern. Yang pertama, Muhammad Abduh sebagai pelopor modernisme Islam yang menekankan penggunaan akal dan ijtihad. Yang kedua, Rasyid Ridho, murid Abduh yang mengembangkan ide-ide reformasi melalui majalah Al-Manar. Pemikiran utamanya yaitu pendidikan sebagai kunci kebangkitan Islam. Umat harus mempelajari ilmu dan teknologi Barat selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kembali pada ajaran murni Al-Quran dan Sunnah. Mengusulkan sistem kekhalifahan sebagai model negara ideal. Jadi kesimpulannya, pemikiran mereka memberi pengaruh besar hingga sekarang. Banyak komunitas muslim mulai memahami agama secara kontekstual, terutama dalam isu demokrasi, perempuan, sains, dan keberagaman. Meski begitu, pembaharuan ini juga memunculkan perdebatan antara kelompok yang ingin mempertahankan tradisi dan kelompok yang mendorong perubahan. Secara keseluruhan, gerakan modern Islam adalah usaha menjembatani ajaran dasar Islam dengan kebutuhan zaman tanpa meninggalkan prinsip utamanya. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.